Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update untuk Bitcoin ya, dan beberapa koin lainnya. Kita bisa perhatikan, semalam Bitcoin sudah breakout dari area resisten yang ada di sini, dan sekarang resisten tersebut sudah menjadi area support. Nah, selama Bitcoin bisa close di atas area resisten ini, kemungkinan besarnya kita masih bisa naik ke area 39.000. Nah, area 39.000 ini bisa jadi area resisten krusial selanjutnya. Nah, kalau saya perhatikan ya, ini bisa jadi potensial harmonic pattern yang baru, di mana ending dari harmonic pattern-nya akan di sekitar area 39.000 sampai 40.000. Ini kita bisa perhatikan, ini merupakan bad pattern ya, di mana endingnya ada di sekitar sini. Nah, buat yang sudah entry di area 30.000, ini bisa menjadi area TP yang cukup ideal, karena kan ini merupakan area resisten krusialnya. Nah, kalau saya coba lihat di time frame yang lebih kecil, 4 jam, ini kita bisa perhatikan ya, saat ini kita sedang retest, dan sebenarnya area saat ini bisa jadi area yang cukup bagus buat posisi long. Di mana stop loss-nya mungkin bisa di area sini, dan TP-nya bisa di area 39.000 sampai 40.000 yang ada di sini. Nah, ini bisa jadi potensial entry yang cukup bagus ya, menurut saya, buat Bitcoin. Dan kalau saya hitung menggunakan time cycle-nya, kemungkinan besar top-nya ada di sekitar tanggal 3 Juli. Jadi tanggal tersebut bisa jadi tanggal yang patut kita perhatikan juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja ya untuk analisa Bitcoin saat ini. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin BNB ya. Nah, ini merupakan koin BNB ya. Dan kemarin sebenarnya saya sempat infoin di channel Telegram saya kalau BNB ada potensi ke area 315. Dan ini bisa jadi trading opportunity kita. Dan kita bisa perhatikan ya, setelah itu BNB berhasil naik pas di area 315, kemudian terjadi rejection di area tersebut. Nah, buat yang sudah ikut trading plan kemarin, ini sebenarnya sudah profit juga. Nah, untuk saat ini saya akan coba analisa kembali dan mencari opportunity yang lain. Oke, saya akan coba gambarkan satu trend line dulu ya, dari sini. Kita bisa hubungkan, dan kita bisa perhatikan ya, kemarin harga sempat menyentuh area trend line dan terjadi rejection. Nah, kalau saya perhatikan mungkin dalam beberapa jam ke depan kita akan bermain di area sini ya. Sideways di area sini sebelum nantinya breakout terjadi. Nah, kalau kita berhasil breakout di atas trendline kuning ini, kemungkinan besar ini ada opportunity buat long lagi sampai ke area 341. Nah, itu yang patut kita perhatikan. Jadi, strategi saya untuk saat ini akan buy on breakout ya. Ketika breakout terjadi, saya akan coba akumulasi dengan target di sekitar 341. Nah, pastinya entry akan dengan stop loss yang cukup ketat ya, di mana stop loss-nya mungkin akan di sekitar area sini, dan TP-nya ada di sekitar area sini. Ini untuk risk to reward-nya 1,65 banding 1, jadi masih cukup bagus. Jadi itu merupakan trading plan saya selanjutnya buat koin BNB ini. Nah, ini bukan ajakan buat long ya, ini hanya trading plan saya. Jadi buat yang mau ngikutin, ini harus disesuaikan dengan resiko masing-masing. Jadi kurang lebih akan seperti itu plan saya buat BNB selanjutnya. Dan kalau saya perhatikan, opportunity buat BNB ini cukup besar, karena kalau saya zoom out di time frame daily-nya, ini kita bisa perhatikan, ini ada potensial dari double bottom yang cukup besar ya di BNB. Nah, jadi kalau double bottom-nya jadi, pastinya dia akan break di atas area neckline yang ada di sini, 428, dan opportunity-nya ini masih cukup besar. Ini masih ada sekitar 45% kalau dihitung dari harga sekarang. Tapi sekali lagi, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum entry. Jadi kurang lebih seperti itu buat BNB. Next, saya akan analisis koin XRP. Oke, ini merupakan koin XRP ya, dan saya bisa gambarkan trendline yang ada di sini. Saat ini kita sedang berada dalam upper trendline-nya. Nah, ini juga merupakan pattern dari falling wedge. Dan biasanya untuk pattern falling wedge ini, kita akan ada 5 kali retest ya. Dan ini kita masih butuh 1 kali retest lagi sebelum breakout terjadi. Tapi kita bisa juga langsung breakout dalam beberapa hari ke depan, jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau kita berhasil breakout dalam beberapa hari ke depan, target kenaikannya ada di area sekitaran sini ya, 0,9. Jadi ini bisa jadi target kenaikan yang cukup bagus. Nah, kalau dia berhasil breakout, maka ini ada trading opportunity juga dengan risk to reward 1 banding 1 ya. Jadi stop loss-nya pasti di sini, dan TP-nya ada di area sekitaran 0,9. Tentunya untuk long term ini targetnya bisa lebih jauh.
Karena di sini ada satu trendline ya kalau saya gambarkan, dan ini merupakan trendline dalam jangka besarnya. Jadi SRP akan bergerak dalam range yang cukup lebar ya, dari 0,5 sampai ke area 1,2. Jadi ini range untuk saat ini masih cukup lebar, dan saat ini kita sedang lumayan dekat dengan area supportnya. Jadi bisa jadi area yang cukup bagus buat akumulasi juga. Nah, untuk short term plan-nya ini juga sama ya. Di futures market mungkin kita bisa menunggu adanya breakout dari trendline ini sebelum melakukan entry. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk SRP. Selanjutnya saya akan bahas koin Venus ya. Ini koin yang di request juga. Nah, kita bisa perhatikan ya, penurunannya sudah cukup dalam untuk Venus ini, dan kalau saya gambarkan trendline, ini juga sudah ada potensial dari reversal pattern. Nah, kita bisa perhatikan, patternnya ini cukup mirip dengan yang terjadi di SRP ya, di mana ini dia sudah terjadi 4 kali retest ya, ke trendline-nya, dan kemungkinan besar kita akan break dari pattern ini, mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Nah, tapi untuk si Venus ini volatilitasnya cukup kecil ya. Jadi untuk short term trading mungkin tidak cocok, tapi untuk swing trading mungkin bisa dimanfaatkan. Target beberapa bulan ke depan mungkin kita bisa retest kembali ke area 40. Tapi sekali lagi, untuk target seperti ini harus didukung dengan price action Bitcoin. Jadi Bitcoin-nya juga harus mengalami kenaikan. Setidaknya Bitcoin harus bisa breakout di atas area 40.000. Baru Venus ini bisa naik ke area 40. Jadi kurang lebih seperti itu buat Venus. Jadi untuk saat ini memang kita masih akan melihat harga bergerak dalam range falling wedge ini sampai beberapa minggu ke depan baru breakout akan terjadi. Nah, itu pandangan saya buat koin Venus ini. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan info koin lainnya atau trading opportunity yang lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.